kacamatanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasik Dan salam pemangkar. salam. Ya, saya Bang Don ya. Sore ini Kamis 12 kembali lagi di acara BEMO, berbincang di mobil ya. Jadi ini setelah kita tadi belanja perlengkapan proyek PBC ya, Pemangkar Business Center. Nah, alhamdulillah sudah belanja. Nah, ini kita sedang menuju proyek ya, ruko kita yang ada di Kapongan sana ya. Tentunya masih bersama Bang Ipul ya. Wah, ini dengan kacamata hitamnya ini. Dan di belakang ada Bang Iwan. Oke. Selamat sore. Salam pemangkar. Salam. Ini biar kita tidak bosan dan tidak terkesan lama ya di mobil. Nah, ini coba saya akan ya bertanya-tanya juga lah ya, biar nggak terasa. Biasanya kalau kita ngobrol tiba-tiba sudah nyampe gitu loh. Nah, ini langsung ke Bang Ipul aja ya. Bang Ipul, ini kita beberapa hari melihat ya Bupati kita ini Bung Karna ya, rupanya gencar memberikan bantuan ya, entah itu kepada PKL kalau nggak keliru dan juga para abang-abang becak. Nah, ini gimana ini menurut Bang Ipul ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai biasa untuk penyemangat, ya. Salam pemangkar. Salam. Mantap. Ternyata tidak mudah ya belanja bahan bangunan ya. Betul loh. Jadi ya memang harus kita memahami detailnya ininya, Ya. gitu loh. Hanya termasuk harga dan mereknya itu pengaruh Bang Don. Iya. Jadi kalau Bang Don itu tidak memahami tentang merek, itu akan berpengaruh juga terhadap price-nya, terhadap harganya dan kualitasnya. Contoh aja besi gitu ya. Iya. Besi itu ada kelasnya meskipun sama-sama SNI. Nah, makanya itu nanti yang akan kita pergunakan. Ya, siap. Nah, gitu loh Bang Don ya. Seperti yang Bang Don tadi katakan bahwa saya pribadi sebagai ketum GP Sakera mengapresiasi lah, gitu loh, mengapresiasi, berterima kasih juga kepada Bung Karna beserta jajaran Nyehoy dan pemerintah yang membantunya dalam hal ini ketika Bung Karna menyalurkan beberapa bantuan Bang Don. Iya. Ini setidaknya menjadi buffering, setidaknya menjadi penyangga ketika kondisi masyarakat memang sedang membutuhkan. Iya. Nah, gitu loh Bang Don ya. Iya. Jadi itu harus kita hargai dan harus kita apresiasi karena prinsipnya GP Sakera ini bagi kalau misalnya kepala daerah melakukan hal yang baik maka itu harus kita dukung Bang Don. Iya. Nah, gitu loh. Jadi tidak harus apa yang dilakukan negatif semua enggak. Ini yang perlu dikembangkan dan dibudayakan di situ Bondo agar supaya kita bisa objektif menilai, mengevaluasi. Syukur-syukur kalau kita dimintai sebuah solusi gitu loh Bang Don ya. Karena saya lihat juga di beberapa media itu juga menyiarkan atau memberitakan tentang giat-giat yang dilakukan oleh Bung Karna ya Bang Don ya. Iya. Dan ini yang seharusnya dilakukan agak jauh hari sebelumnya memang seharusnya, tapi ya nggak apa-apa lah, tidak ada salahnya kalau ternyata mungkin baru ada, gitu ya Bang Don ya. Tapi ini tidak telat kan, gitu Bang? Kalau menurut saya bahasa telat sih lebih baik itu dilakukan daripada tidak sama sekali. Ya. Artinya itu kita perlu mengapresiasi. Hanya seperti biasa Bang Don, GP Sakera pun setiap ada hal yang negatif kita kasih sebuah persoalan, artinya kita evaluasi dan endingnya nanti kita berikan solusi. Itu yang negatif ya Bang Don ya. Artinya hal yang seperti kemarin pen yang sudah menurut saya persiapan Situbondo ke depan, masyarakat Situbondo ke depan akan mendapatkan efek yang luar biasa dari pen ya. Kita harus objektif mengatakan bahwa itu
kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bung Karno sebagai bupati. Tapi kali ini ketika kita membahas tentang upaya Bung Karno membantu, maka harus kita apresiasi. Gitu loh, harus kita apresiasi. Hanya Bang Don, masih ada hanya ini. Iya, hanya ini yang saya tidak mengerti, atau mungkin karena keterbatasan informasi yang saya miliki dan juga dari keterangan media itu sendiri kan kurang lengkap. Iya. Iya toh? Iya. Kan kurang lengkap. Bung Karno yang ditulis kan hanya tulisan bansos. Ya. Bantuan sosial dari bupati kita. Lah yang menjadi persoalan adalah ini sumber dananya, Bang Don. Nah, ya. Nah, sumber dana ini seharusnya juga oleh media yang selalu menerbitkan hal-hal positif dari Bung Karno, Ya. ini harusnya lebih lengkap. Iya, betul. Gitu loh, Bang Don. Apakah itu dari APBN, APBD, ya kan? Iya, atau mungkin dari pribadi kan bisa saja gitu. Betul. Artinya sumbernya juga harus dicantumkan lagi betul. tuh Bang Ibu. Apapun yang dilakukan Bung Karno dengan memberikan bantuan ini positif. Ya. Tapi sebentar, ada pengamen ya. Yuk, itu positif Bang Don, dan itu wajib kita dukung. Artinya agar ini terus juga dilakukan daripada tidak dilakukan sama sekali, karena ini juga menyangkut tentang masyarakat Situbondo setidaknya bisa menyambung hidup, ya Bang Don ya. Namun di sana itu harusnya itu dicantumkan ini sumber dananya dari mana. Ya. Karena masyarakat Situbondo mungkin ngapain juga ngomong seperti itu, nggak bisa. Ini harus gitu loh. Kenapa? Karena seperti yang kita datang ke Bapeda kemarin, ya Bang Don ya, bahwa setiap OPD yang ada itu ada dana, Bang Don, ada dana untuk untuk menghadapi COVID-19 ini sebesar 8%. Nah, ini perlu disebutkan. Ini dana diambil dari dinas sosial atau dinas atau mungkin dari bantuan siapa. Atau mungkin juga seperti yang Bang Don katakan, ini dari provinsi atau pusat. Tujuannya apa? Gitu loh. Apa ini? Kalau masyarakat cuek dengan sumber dana ini, maka yang akan terjadi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada double budgeting, Bang. Double budgeting, ya bisa. Gitu loh. Ya. Ini misalnya begini, misalnya dulu ada dana untuk 1 ton beras, bantuan dari dinas A. Dinas B juga ada 1 ton beras, misal ini cuma. Kalau kita tidak pernah memberitahukan sumber dana tersebut, bisa jadi yang dikeluarkan hanya 1 ton beras, tapi dilaporkan dalam budgetingnya itu, dalam pengeluaran dan administrasi di dalam SPJ-nya keluar di 2 ton. Di 2 sumber ini dan 2 ton itu. Oleh karenanya seharusnya itu disebutkan, karena apapun itu termasuk langkah positif yang dilakukan oleh Bung Karno. Tidak harus gunakan dana pribadi, Bang Don. Gitu loh Bang Don ya. Agar supaya masyarakat menjadi jelas gitu loh. Oh, ternyata dana yang dikeluarkan baru dari dinas A. Oh, ternyata yang dikeluarkan sudah dengan dinas B. Oh, berarti sudah selesai semua. Lah, baru di situ kita lihat kuantitasnya. Dan nominalnya. Seberapa besar yang sudah dikeluarkan, karena dana bansos ini adalah dana yang rawan sekali diadakan sebuah penyelewengan, Bang Don. Betul. Karena ini kalau kita gunakan angka 8% ini yang harus dipotong untuk dana bantuan ya, penanggulangan COVID ini akan sesuatu hal yang luar biasa ini. Ratusan, mungkin juga bahkan bisa mendekati ke angka M. Kalau misalnya ini tidak ada keterbukaan untuk memberitahukan sumber dana ini, kita juga tidak tahu bagaimana SPJ yang akan dibuat. Karena kita tidak mungkin masuk ke dalam sana. Yang bisa melakukan hanya anggota dewan kita. Tapi persoalannya anggota dewan kita punya keinginan nggak membongkar itu, mempertanyakan itu sumber dari mana. Maka karena ini juga menyangkut tentang masyarakat, lebih baiknya itu dikatakan, lebih baiknya itu diungkap sumber dananya dari mana, agar jelas lah ya. Agar jelas lah. Karena ini prestasinya Karno juga, nggak ada masalah. Misalnya Bung Karno dapat dari seperti kemarin ya, dari
BPBD Jatim kalau tidak keliru, ungkapkan saja gitu. Nggak ada masalah. Semangat. Jadi tidak harus dananya Bung Karna. Sebagai seorang pemerintahan daerah, dia hanya bisa seharusnya dia itu mampu mengakomodir semuanya ini dengan perintah yang seperti saya pernah katakan bahwa bohong kalau misalnya seorang bupati tidak bisa untuk membantu karena dia punya relasi koneksi. Untuk biaya pemilihan saja dia bukan uangnya pribadi sendiri kan? Betul. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Yang penting adalah bagaimana ini bisa termanfaatkan oleh Bung Karna untuk diberikan kepada masyarakat. Itu saja. Betul. Menurut saya kelemahan dari acara ini adalah tentang sumber dananya. Iya. Terus yang ketiga adalah Bang Don, ini perlu juga ya evaluasi kita Bang Don. Kita kan sudah turun ke level 3. Ya. Jangan sampai ini terjadi pelonjakan lagi, itu harapan saya. Nah, demikian pula Bung Karna juga harus bisa memikirkan ke sana bagaimana teknis dalam memberikan bantuan. Ya, artinya tidak harus kita titikkan pada satu titik. Betul nggak? Iya. Terjadi, maka upaya pemerintahan pusat untuk meminimumkan ya tentang penyebaran COVID-19 ini bisa terlaksana. Tapi kalau terjadi sebuah penumpukan, untuk apa? Iya. Gitu loh Bang Don. Kenapa? Karena yang dipentingkan oleh masyarakat adalah bukan kumpulnya tapi bantuan tersebut. Hanya perlu dan itu kan hanya persoalan teknis, sesungguhnya bisa iya, kan Bang, gitu ya. Sangat-sangat bisa. Iya. Nanti beritakan saja bahwa Bung Karna memberikan ke si A, ke si B, ke si C. Umumkan aja, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Demikian pula sumber dananya dari mana? Karena ini terjadi Bang Don. Ini terjadi bahasa double budgeting lah. Mungkin masyarakat tidak memahami apa bahasa double budgeting itu. Ini terjadi contoh saja RTLH. RTLH yang ada di situ Bondo Bang Don, itu kadang-kadang satu rumah yang ada beberapa case satu rumah yang diperbaiki RTLH itu dijadikan 2 hingga 3 SPJ untuk pertanggungjawabannya Bang Don. Nah ini yang saya tidak mau ya. Sehingga perlu adanya sumber dana ini dari mana gitu loh ya. Iya betul. Sepakat. Oke. Jadi kayak gitu Bang Don. Iya. Satu pertanyaan lagi Bang Ipul ya. Kalau saya melihat beberapa warga yang berkomentar di media sosial ya, terutama di Facebook, di situ berbagai macam komentar, diantaranya adalah udah tak milo Pak, kok saya belum dapat Pak gitu loh. Itu gimana Bang Ipul itu? Harusnya memang kalau kita harus memenuhi semuanya dengan kemampuan finansial yang ada di fiskal yang ada di Situbondo, finansial yang ada di Situbondo, mungkin juga semua ini terdampak Bang Don. Tapi yang paling penting adalah skala prioritas. Siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih membutuhkan itu diskalakan. Nah ini example saja lah, ini contoh saja lah. Bang Don terdampak enggak? Terdampak. Saya terdampak. Betul. Iya kan? Ya. Tapi kan tidak harus karena saya dengan alasan terdampak saya menuntut untuk saya diberi bantuan, enggak lah. Ya artinya yang penting adalah ini ada di skala prioritasnya lah. Saya sendiri tidak paham apakah bantuan yang dilakukan oleh Bung Karna dengan Nyehoy ini sudah ada skala prioritas. Kalau saya melihat kemarin kan tukang beca ini dan yang lain-lain gitu ya Bang Don ya. Namun juga ada yang kecewa. Saya juga tidak tahu teknisnya, maka itu saya tidak bisa mengomentari Bang Don. Saya cuma bisa memberikan urun rembuk kepada Bung Karna bahwa database harus kita memiliki, gitu loh, sehingga kita bisa mengetahui agar bantuan benar-benar tepat kepada sasarannya. Betul, database ini sangat perlu Bang Don. Nah ini yang harus diperbaiki di Situbondo ke depan. Sesungguhnya yang masuk dalam ranah masyarakat yang membutuhkan, misalnya dari pedagangnya siapa saja, tempatnya di mana saja, itu di Smerindagin harus memiliki data komplit tersebut. Kalau misalnya di tukang beca, ini dinas sosial harus paham.
tukang beca di Situbondo ini ada berapa orang, sehingga akhirnya ketika kita mengeluarkan dana di situ akan kita lihat, misalnya begini, satu ton ini kalau 1 kintal lah gampangnya, 1 kintal ini kalau 100 orang kan 1 kiloan. 1 kiloan. Nah, tapi ternyata data kita yang dimiliki adalah 200 orang, makanya jadikan setengah kilo. Nah, yang penting mereka semuanya dapat dan semuanya merasakan. Lah dari mana bisa didapat itu? Dari database yang harus kita miliki gitu loh Bang Don. Jadi tidak bisa sembarangan saja kita membuat tanpa melihat kebutuhan dan juga kemampuan kita, sehingga terjadi protes di sana sini gitu loh Bang Don. Iya. Oke Bu. Ya. Siap. Oke Bang Don. Jadi ya kita berterima kasih lah, kita harus apresiasi juga. Cuman tolong untuk sumber dana ke depannya ini disebutkan, karena kembali lagi saya tegaskan 8% loh Bang Don, ini sudah nyampe kita 8% dana yang diamanatkan atau ditugaskan untuk OPD WD itu luar biasa besar. Betul. Bayangkan kalau misalnya itu yang dikeluarkan hanya di 1 ton misalnya, ini kan terus sisanya kemana? Iya. Nah, ya toh. Nah, oleh karenanya di sanalah kita ini harus ada sebuah keterbukaan gitu loh Bang Don ya. Oke, mudah-mudahan masyarakat Situbondo bisa memahami, dan Bung Karna beserta tim tolong ini diperhatikan juga, pendanaan itu harus dan wajib hukumnya sumbernya disebutkan. Ya, daripada nanti saya yang menyebutkan kan repot kan. Lebih baik kalian lah ya saya kasih kesempatan untuk menyebutkan dana tersebut itu sumbernya dari mana, karena ini untuk kepentingan bersama. Dan saya terima kasih sebagai Ketum GB Sakera kepada Bung Karna dan Nyihoy yang sudah memberikan, atau bukan memberikan pribadi, yang sudah menyalurkan kebutuhan atau menyalurkan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat. Cuman tinggal nilainya saja kita tidak paham apakah itu sudah sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan atau diteruskan, ataukah itu melebihi atau bagaimana. Kalau melebihi sih alhamdulillah, takutnya saya kurang gitu loh ya. Oke, dari saya Bang Ipul, karena sudah nyampe di PBC di Pemangkar Business Center. Terima kasih. Situbondo tetap semangat, Situbondo harus jaga kesehatan ya Bang Don ya. Betul. Dan semoga pemerintahan daerah betul-betul punya rasa empati yang kepada rakyatnya ya. Amin ya, semoga itu bisa diperhatikan karena itu berpengaruh kepada kita semua. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Ya, oke, friend, itu ya perbincangan kita di mobil ya, BMO ya, berbincang di mobil. Dan ini memang harus saya itu berjuang dan kecintaannya yang luar biasa kepada Situbondo. Begitu aja. Karena lagu sudah berakhir, saya undur diri ya Bang Don ya. Tadi sudah menyalami, Bang Don sudah closing. Oke, siap. Ya. Oke, itu saja acara bincang kita di mobil ya, BMO ya. Ini sudah nyampe di Pemangkar. Saatnya Bang Don off dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam.